Apakah memang benar bahwa di tahun 2023 sewa perkantoran ini anjlok atau hancur karena sepinya peminat? Silakan Pak Juhaidi. Oke Mbak, terima kasih. Memang kalau kita lihat karena memang kita ini bergerak di bidang jasa kantor bersama. Jadi ada dua yang meliputi, yaitu adalah virtual office, kantor virtual, kemudian yang kedua itu adalah coworking space, kantor bersama. Kalau kita melihat memang ada cukup perbedaan yang signifikan antara sebelum pandemi ya. Kalau kita mau lihat perbandingannya sebelum pandemi dan pasca pandemi itu memang agak sedikit ya marginnya agak jauh ya Mbak. Karena memang pandemi ini banyak anggota-anggota kami ya di Perjakbi itu banyak yang tutup ya. Bukan hanya di CBD atau non-CBD dalam konteks di DKI Jakarta. Tapi itu bahkan ada yang di daerah-daerah Surabaya, kemudian Bandung, Medan itu sangat terpukul dengan adanya pandemi. Dan kalau kita lihat kan sekarang ini tahun 2023-2024 ini kan tahun politik. Nah ini kalau kita lihat agak sedikit menurun karena memang di tahun politik yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena memang kalau kita lihat analisa pasar banyak karena di kantor virtual ini belum ada regulasi yang jelas ya dari pemerintah, makanya para operator ini hanya seenaknya dia untuk menentukan harga. Sehingga ke depan kita berharap nanti ke depan lewat Kementerian Perdagangan itu harus ada satu payung hukum yang jelas untuk kita membatasi sebenarnya ruang lingkup daripada kantor virtual maupun coworking space ini, Mbak. Begitu. Oke, baik. Ini menarik begitu ya, karena kalau kita bicara soal kantor begitu, perkantoran, sewa kantor ini kan masih dibanding-bandingkan dengan zaman pandemi. Tapi kita tahu begitu bahwa pada saat pandemi masyarakat ini bergeser kebiasaannya, dalam konteks bekerja juga sangat bergeser begitu ya karena kondisi pandemi. Tapi kalau disebut bahwa jasa penyewaan kantor di Indonesia sudah tidak laku, nanti saya juga akan tanyakan ke Bu Angela. Tapi kalau dari Pak Juhaidi sendiri, setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Justru pandemi itu kalau kita lihat kan ada dua ya nomenklatur sebenarnya, ada kantor virtual dan kemudian virtual office dan coworking space. Justru di pandemi itu ada satu segmen yang justru dia meningkat. Apa itu kalau berrelasi dengan WFH itu adalah kantor virtual. Karena orang tidak perlu lagi dia expand daripada kantor-kantor besar, dia memilih menyewa alamat di kantor virtual. Dan itu salah satu tolak ukur bagaimana para pengusaha itu menekan operasional kantor dan lain sebagainya, cost dan lain sebagainya. Dan itu menjadi satu keuntungan memang daripada pelaku usaha yang berhimpun di Perjakbi. Tapi memang kalau kita lihat secara garis besar itu memang turun. Tapi kalau kita lihat satu segmentasi kantor virtual itu ya pada saat pandemi banyak juga ya yang menggunakan kantor virtual itu. Kalau kita lihat kenaikannya kalau di data kami itu sekitar ya 15-17%. Ada kenaikan sebelum pandemi dan pada saat pandemi, khususnya kantor virtual ya Mbak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan awal ya Pak Juhaidi. Nanti kita eksplorasi lagi. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Bu Angela. Kalau dari JLL Indonesia sendiri menemukannya seperti apa? Tadi kan kita sudah bahas begitu ya, ada penurunan yang disebutkan oleh Colliers Indonesia. Apakah memang kalau dari JLL Indonesia juga menemukan data yang sama? Dan sebenarnya seberapa besar sih penurunan harga sewa kantor di Jakarta dan juga beberapa kota besar di Indonesia? Jadi kalau kita ngelihat dari segi harga sewa, emang kalau before the pandemic tahun 2015 kita bisa ngelihat sampai sekarang ini harga sewa telah turun kira-kira sekitar 50-60%. Tapi juga kita juga ngelihat bahwa dari segi tergantung dari segi demand atau sektor mana, seperti kayak misalnya ada beberapa gedung yang misalnya tingkat okupansinya juga udah lumayan bagus, mereka masih bisa menahan harga yang dimana of course dari peak of the market yang turun sekitar 50-60% tidak bisa balik ke angka yang 50-60% itu, tapi juga mereka sudah mulai menstabilize harga sewa tersebut gitu. Jadi kuncinya adalah sebenarnya occupancy dengan harga sewa itu ada relasinya sih. Jadi kalau misalnya gedung-gedung yang sudah mencapai occupancy yang lumayan relatively stabil, mereka juga akan coba menahan harganya. Nah, contohnya itu sebenarnya di gedung-gedung kayak seperti yang di premium atau di grade A yang dimana mereka dari segi demand, karena kan banyak sekarang ini tenant-tenant pindah kantor itu karena mereka mau upgrade dari segi kualitas. Dan kalau kita ngelihat kebanyakan juga ada beberapa gedung-gedung itu sudah bisa mencapai dari rata-rata occupancy yang kita ngelihat sebelumnya itu kan kalau kita lihat dari segi market, occupancy itu sekitar 70%. Jadi dari CBD kan tadi juga disampaikan oleh Ibu bahwa ada 2 juta square meter of office space yang kira-kira kosong gitu. Yeah.
Jadi kalau kita ngelihat, tapi kalau misalnya gedung-gedung itu yang punya daya tarik lebih, lokasinya bagus, dan mereka juga bisa mengakomodir dari segi tenant punya needs and requirement, kita ngelihat okupansinya mereka juga sudah meningkat di atas rata-rata gitu loh. Baik, tadi kan Bu Angela menyebutkan bahwa memang ada beberapa sektor usaha yang memang masih cukup tinggi begitu demand dari sewanya. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa CNBC Indonesia. Sektor apa sih Bu Angela yang sebenarnya masih cukup tinggi begitu permintaan, dan juga sektor mana yang kira-kira memang sepertinya bahkan sudah tidak butuh lagi begitu untuk menyewa kantor fisik? Sebenarnya kalau kita ngelihat kantor itu masih dibutuhkan karena itu tempat untuk kita berkolaborasi dan juga kita untuk lebih berkenalan dengan teman dan juga kita juga lebih bisa bertukar pikiran kalau kita ketemu daripada semuanya waktu itu zamannya pandemi kita semuanya Zoom meeting gitu. Jadi kita juga ada personal touch-nya di sana. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini kantor itu masih dibutuhkan. Dan kalau kita ngelihat dari JLL punya data sendiri, sektor-sektor yang masih mendominasikan dari segi demand itu masih teknologi sektor. Di followed by kira-kira kita juga ngelihat manufacturing atau misalnya dari manufacturing company dan juga followed by misalnya professional business. Banking and financial institution atau financial yang kita ngelihat lebih ke arah yang mereka juga mereview karena kan ada juga perpindahan dari yang tadinya kalau kayak banking yang lebih kayak face to face yang butuh space tersebut tapi mereka ke digital banking. Jadi mereka masih butuhkan tempat tersebut tapi juga mengambil area yang lebih kecil daripada yang dibutuhkan sebelumnya.